Selamat datang kembali ke channel kita, What the Talk. Kita ngobrolin yang tempat kita ngobrolin yang tabu-tabu tapi seru. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama praktisi sekaligus akademisi. Beliau ini Pak dosen, ya gelar panjang. Saya lihat dulu gelar beliaunya. Dr. Iwayan Kiki Sanjaya SST Par, SEM Par, bla bla bla. Jadi beliau ini dosen di salah satu sekolah perhotelan ya. Betul, swasta. Yes, malah lebih fokus ke budaya gitu ya. Betul. Dan juga praktisi, beliau memiliki properti, beberapa villa di kampungnya. Jadi bisa dibilang cukup paham bagaimana dinamika Bali saat ini gitu ya. Seperti kita tahu semua itu Bali it's a global brand ya. Selain itu juga ya tentu kampung halaman kita berdua. Pembangunan di mana-mana surga lah pokoknya. Bali Paradise itu branding yang sudah ada mungkin dari puluhan tahun lalu ya. The Last Paradise katanya malah. Jauh sebelum pandemik ya. Yes. Cuman pertanyaannya sekarang, paradise untuk siapa? Kan gitu ya. Oke. Untuk orang Bali atau untuk penikmat Bali? Kan pertanyaannya itu. Iya. Kenapa kita mengangkat topik hari ini? Karena apa? Ada satu event, satu kejadian yang ya semua orang mungkin di luar dugaan kemarin ya. Nggak musim hujan, tapi kok Bali banjir di mana-mana. Betul. Bisa dibilang parah gitu ya. Nah, saya kebetulan juga sempat tinggal cukup lama di luar Bali gitu ya, di Jakarta. Jadi ini kenapa saya pindah ke Bali banjir yang ikut gitu ya. Apa bedanya dengan kota besar dengan segala macam hiruk pikuknya itu gitu ya. Itu pertanyaan kita. Berarti kan kalau alam sudah menunjukkan reaksinya, sebetulnya itu kan teguran buat kita. Betul. Apa yang salah? Balik lagi ke pertanyaan tadi. For who? Buat siapa kan? Buat siapa gitu ya? Nah, saya bacain data dikit. Wisatawan Bali itu kemarin 2024 asing nih, cuma wisatawan asing aja itu 6 juta orang. Jadi melampaui sebelum masa pandemi. Gitu ya. Intinya booming lah, kita lihat sebagai orang Bali yang tinggal di Denpasar, apalagi daerah pariwisata, daerah selatan gitu ya. Pasti kita nggak tahu Canggu kayak apa. Gitu ya. Macetnya parah. Kan bisa dibilang lebih nyebelin daripada kota besar gitu. Tapi kenyataannya ada fakta yang menarik juga. Tingkat kemiskinan Bali dengan booming pariwisata ini tidak turun, masih di angka 4-5%. Satu lagi problemnya, harga tanah. Ini kita bisa lihat. Ini. Harga tanah naik 300-500% dalam 10 tahun terakhir. Betul. Masif. Nah, karena apa ya? Demand. Supply dan demand. Apa efeknya untuk orang Bali sendiri? Kita bahas nanti. Iya, betul. Jadi kita lihat sendiri banyak jalur hijau yang tidak sesuai peruntukannya, tiba-tiba dibuka. Setelah kejadian kemarin dengan banjir karena tidak ada resapan, baru kemudian semua orang linglung kan gitu ya. Terutama para stakeholder, pemangku kebijakan di Pulau Dewata ini pada bingung. Bakaran saya kaget. Semua kaget gitu kan. Siap semua kan gitu. Saya nggak tahu ini. Iya. Kok tiba-tiba pembangunan? Saya nggak tahu. Betul. Akhirnya rata-rata sekarang semua di stop. Betul. Baru kemudian pada kaget ya, kita nggak tahu kerjaannya selama berpuluh tahun ini ngapain gitu ya. Iya.
Bahkan yang kasus terakhir kan di GWK kemarin. Iya. Nah, kita baru diberitahu fakta bahwa itu bukan milik orang Bali. Salah satu ikon kebanggaan kita itu ya ternyata dimiliki oleh perusahaan Investor nasional, luar, walaupun ya. masih sama-sama ini, tapi bukan milik orang Bali. Iya. Dan itu adalah Ironis, ya? gambaran sebagian besar fenomena yang terjadi di Bali Nah, gitu loh. ini ya. Nah, bahwa kita itu bukan lagi tuan rumah di negeri sendiri. Saya sih simpel. Oke. Bali berarti ya semua itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kan gitu ya. Apalagi pemilik modal, mereka ada demand, kesempatan, tentu akan mengambil Betul. kesempatan itu gitu ya. Iya. Tapi tentu sebagai orang yang bukan orang Bali, yang hidup matinya nanti akan di Bali, ya tentu semua akan berorientasi bisnis. Kan gitu ya. Iya, betul. Beda dengan kita, yang apapun yang terjadi dengan arah pembangunan Bali nanti ya, kita harus terima. Apakah Bali ini masih layak untuk disebut pulau surga bagi orang Bali atau tidak gitu ya. Mungkin Pak dosen punya gambaran apa tentang kondisi kita saat ini? Ya, pemikiran atau apa? Kita sharing aja. Ya. Baik, terima kasih. Kalau Bali makin rame, seperti bilang tadi, kenapa kok harga rumah makin nggak terbeli? Betul. Ya. Kita generasi Gen X ya, bisa dibilang Gen X. Gen X, ya. bener Gen X. Itu aja bisa dibilang cukup sulit untuk memiliki hunian di Denpasar. Dan harga Denpasar ini lebih gila loh. Ya. Daripada harga perumahan di Jakarta, pinggiran misalkan. Daerah-daerah penyangga di Jakarta, itu jauh lebih mahal. Karena salah satunya mungkin kebijakan kita tidak boleh membangun lebih dari Lebih dari pohon kelapa kan gitu ya, maksimal 3 lantai. Itu kan salah satu yang membuat ya harga tanah juga gila-gilaan gitu ya. Supply and demand. Nah, Pak dosen, silakan. Oke, baik. Punya gambaran apa nih? Iya, baik. Terima kasih, Ngaji yang baik rekan-rekan semua. Jadi ya terkait dengan masifnya kita berbicara pariwisata dulu, booming pariwisata dulu, bahwa memang kita balik ke sejarahnya dulu. Kalau kita bilang teoritis, ada namanya pengarang buku Koforubias. Koforubias itu, Haji, dia memang menyebut Bali itu adalah paradise created. Ya. Tanpa ada Koforubias yang membuat buku, mungkin Bali tidak akan terkenal. Sama saja dengan yang daerah yang lain. Oke. Dengan Koforubias ini, dia memberikan bahwa Bali itu adalah memberikan kita, bahwa saya sendiri membaca itu, bahwa itu adalah paradise created. Memang kita diciptakan untuk pulau surga itu. To be honest, yang lain, Haji lihat sendiri. Banyak daerah lain yang lebih bagus, Ji. Yes. Gampang. Tapi apa? Because of we are created. We've been given a brand image that been click in everybody's head, termasuk kamu segala macam. Kelebihan kita hanya budaya. Betul sekali. Hanya budaya. Setuju. Core kita adalah budaya. Nah, balik lagi. Nah, kenapa bisa ada pergeseran ini, Ji? Kalau kita berbicara, let's step aside dulu tentang ini, tentang pariwisata. Karena pariwisata sangat kompleks ya. Tapi kita ngomongin masalah budaya yang kita diskusikan mungkin di belakang podcast ini. Bahwa budaya sendiri itu kita sudah bergeser. Ya. Budaya generasi muda kita sekarang sudah ingin kerja keluar. Apa yang terjadi? Kita kosong karena kita keluar. Siapa yang menyerang? Bukan menyerang. Siapa yang mengisi kekosongan ini? Ya orang luar yang mengisi, yang berdagang. Betul. Nah, satu lagi, Ji, kita berbicara budaya. Ini kita udah bicarakan lama, Ji. Bahkan waktu saya kuliah S2, saya mendapatkan hal yang menarik, pemikiran menarik, ya. Sejengkal tanah Bali dijual, Ji, disewakan ke orang, Ji. Sejengkal itu budaya hilang, Ji. Haji percaya itu. Dan apa yang terjadi? Ya. Budaya disewakan ke investor misalnya. Dulu kita bisa membanten di sana, Ji. Ada Tebel di sana, Ji. Betul. Ada kita berkubang di sana, Ji. Tanda kutip saya bilang berkubang, ya. Metegal, metekap, apapun itu, Ji. Dan budaya itu kan hilang, Ji. Karena investor udah nggak mau dengan budaya itu. Unless dia mau bekerja sama, memang itu dijadikan suatu komodifikasi. Untuk rekan-rekan yang mungkin, teman-teman semua, yang mungkin bahasa saya agak sedikit, kalau saya bilang akademik, tadi yang saya bilang
bahwasanya diberikan, maksud saya itu dipertontonkan lah. Jadi budaya-budaya yang sakral itu menjadi profan, dan kalau sudah profan ya itu kita bisa mendapatkan cuan. Jadi itu namanya komodifikasi. Jadi komodifikasi itu kita apa namanya ya, memang diperuntukkan untuk uang. Jadi kayak macam gold diggernya kita. Nah, hilang budayanya itu Ji. Kembali tergantikan dengan budaya baru. Masuklah teman-teman kita, mohon maaf, yang dari luar, yang dari Madura, yang dari mana-mana. Karena kita kan budaya kita kan asimilasi jadi. Betul. Dan tampaklah seperti budaya yang sekarang yang ada di Bali kini, manakala quote orang Bali sendiri nggak betah di Bali karena macet, dia kerja ke luar negeri karena balik lagi budaya kerjanya kita. Dia mungkin di Amerika lebih profesional dan dia ingin luas, dan saya setuju sekali dengan apa namanya, dengan obrolan kita dulu Ji, bahwa memang ya kita nggak boleh jago kandang, dan mohon maaf nih, orang Bali kan sangat terkenal jago kandang pewaris, sudah nggak Ji? Nah itu, jadi saya selalu sampaikan itu ke mahasiswa-mahasiswa saya, ke teman-teman saya, junior-junior saya, bahwa kita nggak boleh jago kandang. Nah, otomatis akan ada budaya masuk, ada yang kita budaya keluar, kita bawa budaya tos kerja kita, dan saya sangat percaya bahwa generasi muda ke depan, kalau ada yang generasi muda yang nonton nih, bahwa kalian pasti bisa menjaga ruh dan nama baik Bali, bahwa kita tuh adalah pegawai yang pekerja keras, atau dalam bahasa Bali tanda kutip jemet. Ya. Itu saya sendiri merasakan karena saya pernah kerja di luar negeri juga. Saya sangat dihargai, orang Bali sangat diapresiasi. Nah, balik lagi Ci, ke budaya. Shifting budaya tersebut tidak bisa dihindari. Betul. Bisa dihindari. Betul. Sooner or later, itu akan ke kita. Dan kenapa sampai saat ini pariwisata kita masih tetap, biarpun pulau lain lebih indah, karena kita siap secara budaya, kita ada nilai jual. Jadi belnya kayak gini. Pariwisata ini bukan saya ngomong ya, tapi ini ada disertasi penelitian punyanya Megre. Jadi peneliti luar negeri, bahwa di Ubud, saya bilang studi kasus di Ubud ya rekan-rekan ya, di Ubud ada pariwisata. Pariwisata membiayai desa adat lokal sehingga dia bisa berbudaya di sana. Budayanya bagus dan bisa mandiri, bisa swasembada, swakelola, apapun itu namanya. Itu menjadi pertontonan. Balik lagi, dengan adanya itu dia bisa menjual pariwisatanya. Gitu terus cycle-nya, Ji. Nah, itu pengelolaan yang bagus. Saya bilang di New Kuning, yang di Ubud, ya Menarawana, kalau Aji tahu Monkey Forest. Oh, mahasiswa saya tuh banyak dari sana, Ji. Karena biayai oleh pemerintah desa di sana. Jadi itu dampak pariwisata yang bagus. Ngaben apa dikasihin. Nah, itu contoh bagusnya. Saya bilang. Nah, itu adalah kalau saya bilang perpetual yang di atas kertas teoritis match dengan praktis karena pengelolaan mereka bagus. Nah, yang terjadi, kita bicara terjadi budaya segala macam yang di GWK, apa yang terjadi? Karena kita nggak bisa megang itu, Ji. Orang luar udah megang. Betul. Budaya kita hilang, sejengkal tanah kita hilang. Betul. Yang ada konfrontasi. Itu. Jadi, makanya saya bilang, termasuk saya sendiri sebagai pengelola, beberapa minta, ayo dong Pak Dokter, saya pengen investasi di sana. Ya, how to say, jadi pun tanpa ibu, sombong dikit ya, mohon maaf. Tanpa ibu, tanpa bapak saya masih bisa sendiri kok. Pun saya nggak bisa sekarang bangun 10, iya saya bangun 4 dulu. Gitu. Saya bangun 4, 5, jadi I enjoy the process. Tourism is enjoying the process, itu poinnya. Kalau di Bali, nah di Bali sendiri, masif dan carrying capacity kita, jadi 6 juta tadi, Ji. Aji bayangkan, semua tamu di jalan. Gimana nggak macet, Ji? Ya juga harus dipikirkan tentang carrying capacity gitu. Nah, kita sendiri sebenarnya dengan 6 juta carrying capacity kita nggak siap. Kemana-mana nih, Ji. Ya, kemana-mana nggak. Tapi core-nya kalau saya bilang, saya selalu bilang mau kuliah saya ngajar S2, S3, di S1. 3 pilar pariwisata kita ini harus kuat, Ji. Kita punya pemerintah. Benar nggak? Ya. Kita punya investor, kita punya masyarakat. Dan kalau ini padu, kita bilang teoritisnya 3 pilar pariwisata ini bagus diajak, Ji, pariwisata Bali. Bukan cuma Balinya, ajak. Jadi Bali itu bukan hanya bersih, aman, lestari, indah. Aji lihat dong shifting bersih, aman, lestari, indah sekarang. Bersih? Not really. Aman? Ya Ji lihat sendiri. Bali is still safe, Ji. But doesn't mean no crime. Benar nggak? Iya. Bali still safe untuk kita diam, untuk kita tinggal. Nyaman, Ji. But doesn't mean no crime. Dan this is yang menjadi ini buat tamu untuk tourism. Dan itu yang ada dulu. Sekarang kunci nyantol aja udah hilang, Ji. Motor. Jadi
ya itu budaya, sejengkal tanah budaya itu dijual, orang lain tinggal, belum tentu sama pemikiran sama kita. Betul. Ya kan? Siapa? Lestari. Yet lestari. Tapi apa yang terjadi dengan lestari ini? Dulu emang benar lestari. Tapi sekarang lestari gimmicknya aja. Di belakang untuk membuat lestari kita berantem, Ji. Kamu kan nggak lihat itu, Ji. Betul. Berantem nih, Ji, bikin lestari ini. Ya. Bahkan, mohon maaf ya rekan-rekan, saya cenderung dipaksakan untuk menciptakan adat lestari ini. Jadi makanya saya bilang, budaya kita dikomodifikasi, Ji. Dikomodifikasi supaya mendapatkan cuan. Kalau dulu apa adanya, Banten nih segitu bisa kita sembahyang, nikah, ya kita nikah gitu loh. Kita nikah ya Tanjung Sambo kayak orang-orang tua dulu. Ya. Sekarang apa yang terjadi, Ji, di budaya nikah? Kita melebar sedikit ya, kita ngomongin budaya pariwisata karena nikah atau apapun itu juga menjadi sesuatu yang pertontonan sekarang ya kan untuk tamu. Karena kita itulah enaknya Bali, uniknya Bali. Sekarang Ji, lihat adik-adik sekarang melakukan seserahan. Cuman kita nggak ada seserahan, Ji. Iya kan? Betul. Iya, sekarang itu yang terjadi ya apa? Ya hasrat yang bermain di sana. Nah sekarang berarti lestari ini, ya perlu kita harus pertimbangkan lestari seperti apa. Bikinkan parameter yang jelas tentang lestari itu. Indah. Wow. Kita ngomongin indah ya tergantung orang. Saya tamu yang pertama kali sini, wow, wis indah. Tapi saya sendiri orang Bali, Aji sendiri orang Bali. Indahnya Bali sama indahnya dulu, indah mana, Ji? Yang natural, yang real, sama yang sekarang created, bilang Koporubias itu. Indah mana, Ji? Oke, kita di mana-mana ada hotel bintang 5. Ya, Siapa kan? yang menikmati? Nah, balik lagi, iya. For who gitu loh. Iya kan, jadi itu. Makanya saya bilang 3 pilar ini selalu dalam perkuliahan, 3 pilar ini harus padu dulu. Jangan tadi pilar yang pertama bilang pemerintah, aku kaget kok bisa ada ini masyarakat tambah kaget lagi kena banjir. Ya kan? Yes. Ya investor, loh kok aku nggak dikasih tahu? Ya, 3 pilar ini. Jadi komunikasi ini yang kita belum dapatkan titik temunya. Perlu duduk, perlu diskusi, perlu forum-forum seperti ini. Ya kan, duduk akademisi dengan praktisi, kita duduk yuk ngopi, nggak pakai panas, nggak pakai apa juga, kita saudara, tujuannya juga ke atas baik siapapun. Nah itu jadi, dan benar itu dikawal, Ji. Law enforcement ini law enforcement yang mengawal pariwisata dan budaya ini ya harus benar melakukan itu, jangan baru digoda dikit ya langsung langsung loose ininya. Pertama yang tight banget, habis itu dia loose. Oke lah, boleh di sini membangun di jalur hijau. Apa yang terjadi? Ya sekarang balik lagi ke Haji, alam murka, teman-teman. Begitu alam murka, it's not going to be a very good place for us for staying. Apa yang terjadi? Ya adik-adik keluar, kerja di luar, memilih kerja di luar, di mana dia dihargai kan begitu, Ji. Apa yang terjadi dengan kekosongan kita, dengan vakumnya kita, ada black hole yang menyedot adik-adik ke dalam. Apa yang terjadi? Sebeton, beraya tamu yang ke sini. Ya betul. Itu mereka masuk ke sini udah penuh, tanah mahal. Ya. Itu, Ji. Ya. Itu kan balik lagi ke supply dan demand. Oke. Betul. Saya ingin mau garis bawahi tadi. Bali kenapa bisa lebih terkenal dibandingkan ribuan pulau yang indah-indah di Indonesia? Betul. Karena apa tadi yang saya garis bawahi, seperti Pak Bli Kiki ini bilang, itu adalah budaya. Nah, kita udah tahu dari dulu. Yang membedakan Bali bukan alam yang super indah, banyak. Di Indonesia yang lebih indah kan gitu ya. Jauh. Tapi yang membedakan adalah Bali dan budaya Bali, dan mungkin karakter manusia yang SDM yang ada di menyertainya, sana. gitu ya. Mungkin hospitality Bali sudah Angga Ungu, hospitality, Nawangle, ya semualah yang ada di terkenal dengan hospitality-nya. Betul. Oke, balik dari tadi. Budaya. Dengan boomingnya Bali ini, ya, limpahan devisa tadi, limpahan pariwisata, akhirnya dengan ekses daripada final conclusion-nya kan tadi. Dengan blueprint pembangunan yang tidak jelas. Betul. Sehingga efeknya, yang alam sudah ngomong secara langsung adalah banjir. Nggak kuat ya. Carrying capacity udah nggak kuat, jangan diginiin gitu loh. Kalau para stakeholder ini tidak mampu memetakan itu, alam berbicara kan begitu. Nak Bali, ada yang salah nih.
Sehingga eksesnya adalah macet dan banjir, itu yang paling utama kan begitu ya. Betul. Oke, Bali terkenal karena budayanya. Nah, sudahkah limpahan devisa tadi mampu membuat orang Bali berbudaya, beyatnya, berupakara tanpa harus merogoh dari koceknya sendiri? Pertanyaannya itu. Betul. Tapi saya sendiri sebagai orang yang tinggal di Denpasar, kita sebagai orang tinggal di dan mostly kebanyakan dari orang Bali, kita jangan berbicara budaya yang memang diformat untuk hiburan, kan gitu ya. Iya. Seperti tari-tarian mungkin di hotel-hotel atau di daerah tujuan wisata, itu kan memang orientasinya adalah Betul. Itu yang saya bilang devisa. tadi. Iya. Tapi untuk orang yang beriatnya, berbudaya di masing-masing tempatnya sendiri, desa adat sendiri, di mana keluarga merajanya sendiri, kan tetap saja harus merogoh dari koceknya sendiri, betul nggak? Betul. Berarti terlepas dari booming pariwisata ini, orang Bali tetap harus menghidupi dirinya sendiri tanpa ada akses ke devisa tadi, kan gitu ya. Kemandirian orang Bali itu sekarang orang setiap pariwisata datang nggak ada namanya fee apa itu? Iya, fee masuk apa entry namanya? fee. Ya, entry fee 150.000, 200. Yes, itu kan banyak katanya. Nah, kemana kan masih tanda tanya karena kita transparansi. Tiga pilar itu tadi. Ya. Yes. Ini berarti belum ininya. Artinya apa? Karena kita tetap terlepas dari gemerlapnya dunia pariwisata di luar sana yang dinikmati oleh para wisatawan ini. Kita tahu Bali kan gila. Lihatnya aja gila. Oh iya. Setiap bulanan, harian, setiap berapa bulan kan begitu ya. Betul. Saya sendiri merasakan. dari kocek sendiri. Betul. Berarti tetap apa? Butuh duit. Betul. Cara paling gampang adalah tentu ya tadi punya tanah leluhur. Mau tidak mau kan ya ada demand ya kita supply kan begitu. Betul. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan para investor. Kan? Iya. Orang Bali sendiri butuh duit. Betul. Cara paling gampang tadi menyewakan, menjual ya dua. Nggak bisa disalahin. Karena kita juga ada kebutuhan. Karena apa tadi? Ya, sorry to say, kita tidak mendapat apapun dari limpahan pariwisata Bali ini. Kebanyakan orang Bali, betul? Iya. Mostly, jangan bicara yang bergerak di bidang pariwisata. Iya, kalau itu kan pasti dia tidak akan komplain. Yes. Seperti tadi, ya mungkin ada beberapa dari kita yang luar Bali. Tapi mostly kan seperti yang kita bilang di awal, kita ini orang Bali itu jarang, tidak terkenal punya mental perantau. Ya beda dengan bekerja di kapal pesiar, mungkin itu kan hanya sebagai temporary ya. Iya. Temporary time. Tapi beda dengan suku-suku lain mungkin orang Madura, orang Padang yang dikenal wah orang Jawa yang memang mereka gemar perantau. Ulat mereka. Ulat gitu ya. Makanya ada jargon kan. Orang luar jual bakso untuk beli tanah, orang Bali jual tanah untuk beli bakso. Itu kan sampai sekarang masih relevan. Iya. Yang balik tadi, jargon Bali. Wah itu udah lama sekali saya nggak mendengar. Bersih, aman, lestari, indah. Masih ngerti ya? Masih ada sekarang. Masih ada tuh jargon. Nah, bersih, aman, lestari, indah. Kita berbicara itu. Artinya apa? Ada yang salah. Oke, kita berbicara tadi, Pak Beli Kiki benar. Harus ada sinergi, kan begitu ya. Antara pemerintah, masyarakat, dan investor tiga dan pilar pariwisata itu. Masyarakat kita sendiri sebagai pemilik lahan. Betul. Oke, secara banyak saya rasa orang-orang yang sudah mulai menyuarakan itu karena tadi dengan titik balik bencana tadi kita mulai menyuarakan hal seperti itu gitu ya. Tapi itu kan butuh proses. Betul. Butuh proses, butuh kekuatan massa yang besar untuk menggerakkan itu gitu ya. Nah kita bicara apa sih yang bisa kita lakukan dulu? Untuk dalam ruang lingkup yang dalam kendali kita bisa lakukan. Kita sebagai orang Bali mesti apa sih? Sehingga apa? Kita bisa memprotek ini tanah leluhur yang besok-besok tahu-tahu sudah habis, sudah rusak,
Ya kita mau kemana? Mau pindah ke provinsi lain kan nggak Nggak bisa. mungkin ya. Tapi nanti kan sudah dengan pembangunan yang masif, uncontrollable, undesignable ini kan, ya tinggal tunggu waktu. Iya. Kan gitu ya. Betul. Betul. Nah, gimana caranya kita memprotek? Seperti Belihi itu udah oke banget nih. Punya tanah, Kelola. membangun villa sendiri, kemudian menjadi tuan tanah, tuan rumah di tempat sendiri. Tempat sendiri. Betul. Tapi banyak dari kita kan tidak. Belum, ya. Menyerahkan kepada Pengelola. uang, kita Iya. bicara uang lah berbicara gitu. Betul. Gimana caranya kita untuk memprotek diri kita? Kita nggak bisa nyalahin investor. Iya. Orang. Investor yang cari peluang kan Iya. gitu. Nah mungkin apa? Ada peran dari desa adat, mungkin atau ya balik lagi Apa yang kita bilang? Apa yang kita dari diri bisa sendiri. lakukan? Ya. Punya pendapat apa nih? Oke. Jangan sampai nih. Kalau saya sih punya catatan khusus ya, bahwa jangan nggak usah munafik lah, anak Bali ini lebihan gengsi, ya nggak? Pendapat? Tidak mau mengambil sektor-sektor yang tidak keren, Ya. kan gitu ya? Sektor-sektor informal, punya apa? Ya seperti tadi diisi oleh Diambil para orang lain. Nyamuk. Kini apa dana? non Bali kan begitu, yang memang Keramat dengan Tami etos yang ambil. kerjanya yang siap mau kerja apa, yang penting Kerametan. dapat duit, Iya. gitu loh. Iya. Betul. Itu salah satu catatan saya. Kita hanya mau kerja yang wah, yang keren nih di hotel, gitu kan? Atau apalah. Gitu. Nah. Nggak mau kerja yang informal, nggak mau dagang, Bani Tuyuh. Beda dengan nggak mau dagang kaki lima, Iya. gengsi. Iya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya cara gampangnya kita jual tanah atau sewa tanah. Iya. Betul. Akhirnya yang punya tanah kerja lagi di tempat yang orang yang Iya. menyewa tadi. Itu banyak terjadi. Ironis. Betul. Oke, kalau boleh Tiang izin sharing ke Aji yang Tiang rasakan selama ini, karena sahabat ini saya belum ada strategi Aji ya, karena begitu cepat apapun bisa terjadi. Terkadang strategi yang kita bikin, ancang-ancang yang kita bikin dengan mindset atau dengan apapun yang kita bisa rencanakan can be false. Jadi bisa invalid. Bisa tidak reliable, tidak valid dan tidak reliable. Bahkan saya berbicara dalam hal ini, saya ngomong sebagai seorang praktisi dan akademisi. Baik, yang pertama kita lakukan, balik lagi ke core kita. Dari hal yang paling kecil dulu. Apa yang diajarkan ke anak dan apa yang saya ajarkan ke kampus dan juga ke teman-teman. Mungkin salah satu obrolan kita udah kenal kemandirian. Betul. Kalau kita sudah mandiri, udah apapun kita nggak terpengaruh. Terus kita gimana caranya biar mandiri, Ji? Saya punya, sama kalau Aji punya notis, saya juga punya dari hasil saya sendiri. Bahkan dari kita berdua nih, hasil diskusi kita berdua dan apa yang membuat kita duduk sama sekarang. Kita duduk setara, tanpa ada warisan atau apapun, ya kan? Kita sama-sama tidak punya privilege, Ji. Kita sama-sama anak cowok sendiri di keluarga, bener nggak? Ya kita nggak ada privilege dari keluarga, itu nggak ada gitu loh. Jadi kita memang benar-benar tukang tumbang gitu loh. Tanda kutip. Apa? Skill. Aji setuju? Setuju. If you have skill, you can pay the bill. Ya, bagus. I can speak English very nicely. I can be guide. I was a guide. Sekarang saya punya pengelola dengan modal keramah tamahan saya sebagai seorang hotelier dan hospitality industri pariwisata. Saya bisa mengelola villa. Saya punya skill ngedit video. Saya senang ngomong. Ya udah saya edit, Ji. Promosi. Kan gitu, Ji. Ya. Pun saya tidak bisa kerja bikin usaha sekarang. Saya punya modal. Ya keluar saya kerja, Ji. Tapi kebanyakan begitu teman-teman yang kerja di luar sampai di Bali bengong karena apa, lahannya udah diambil, Ji. Mau beli tanah nggak jadi. Jadi kan ironis ya, Ji, ya kalau saya bilang. Tapi if you have skill, ya kan, milik sendiri. Saya banyak lihat sekarang mulai ada shifting seperti itu. Ya, itu dulu kemandirian. Dan kedua, push skillnya. Dari bahasa Inggris, komputer, apapun itu, IT, apapun silakan. But wherever you have skill, you can pay the bill. Yes. Simply put, itu aja dulu. Udah, fokus. Nah, anak-anak sekarang bukan passion kerja, silakan. Yes. Apapun. Tapi kelemahan kita, kekalahan kita adalah dengan yang orang tua dulu. Contohnya mungkin bapak saya can be anything. Can be anything. Maksud saya dia bisa bingkil, dia bisa listrik, dia bisa apapun jadi. Nah, kita berbicara ke faktor yang lain setelah kita punya skill. Balik lagi, ego. Oke, fine, saya ego. Tapi saya kurangin dulu dikit, Ji. Balik ke belakang sebelum ego itu.
irit. Hmm. Atau mungkin konsumerisme itu. Budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme itu sudah ada di Bali Ji, sejak lama. Karena saya lihatnya itu dulu, saya kecil dulu, kita mungkin gini, kijau aku mau belanja. Ya kan? Nah Cina mungkin yang saya beda, nggak ada kayak gitu Ji. Dia bawa makanannya sendiri. Dan saya ajarin anak saya kayak gitu. Ajaran sendiri. Percaya dengan masakan ibu. Jadi ada ikatan kasih di sana. Jadi kurangi. Pun sekarang kita beli kopi kayak sekarang apapun, itu karena memang kita butuh. Tapi ya banyak kadang-kadang sosial media itu menampilkan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan, tapi kita jadi tertarik. Nah balik lagi, kalau orang Bali bilang itu pageh kukuh. Selalu saya bilang ke mahasiswa saya, ke teman-teman, ya kalau sejawat kayak gini kan nggak enak karena saya bilang Aji beli blar-blar nih gitu. Ya karena komunitasnya Aji di sana. Ya udah so be it. Tapi saya nggak bisa ikut Ji komunitas itu Ji. Karena apa? Bukan ke sana saya arahnya gitu loh. Jadi saya mungkin C70 yang saya hantiin mungkin masuk komunitas, tapi sama tujuannya kita sama Ji. Nah, balik lagi Ji bahwa belilah barang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dan itu kenapa Keramat Tamyu senang di sini Ji. Ragu tuh manying Ji. Kita itu manja, dikit-dikit beli keluar. Saya mungkin berbicara Bapak saya yang kuncinya balik lagi. Selain kita punya skill, kita harus siap hidup frugal living, Ji. I mean not like frugal living to the extreme frugal living. Kita pernah, Ji. Aji kan pernah hidup dalam kondisi frugal living itu, benar nggak? Aji merintis jadi jualan mie. Benar nggak, Ji? Iya, tapi Aji merasakan kan? Every cent, every penny that you have, you're going to save it seperti sekarang. To become you right now. Nah itu kenapa Keramat Tamyu itu berkembang banyak di sini Ji. Buka warung beli. Coba bayangkan, oke lah kalau bilang menteri sekarang Pak Purbaya, nanti ekonomi makro-mikronya nggak berkembang. Ya kita ngomongin Bali dulu, ya kan? Nah kita nggak bisa bilang bahwa dagang Bali harus dibeli. Kadang-kadang dagang Bali juga hospitality-nya rendah banget. Ya untuk para dagang-dagang Bali, semeton-semeton Bali yang jualan, tolong deh. Hospitality-nya ditingkatin. Ada orang nawar, jangan disebengin. Skill Anda atau attitude Anda diubah. Kalau emang Anda seorang pedagang, ikutin nggak pedagang itu. Senyum, ramah, rating Anda akan tinggi. Dan jangan dulu ngomonginnya, kenapa? Kenapa Anda kalah saing dan Anda takut saing? Balik lagi, kita siap nggak gitu. Setelah Anda punya hospitality skill itu, udah pegang uang, turunin sekarang frugal living-nya, egonya. Jangan ikut sosial media, beli oleh kebutuhan. Saya jamin. Mohon maaf kalau kita saingan dengan Keramat Tamyu, pergi itu Keramat Tamyu, nggak ada yang beli. Dia akan balik lagi, Bali akan sepi lagi. Kan? Kita akan retain our small kingdom. Nggak akan bisa. Ya hanya beberapa sektor yang ini aja, hanya beberapa sektor aja yang akan terisi oleh Keramat Tamyu, Ji. Seperti contoh, kelas yang kayak gitu-gitu. Karena kalau boleh saya bilang ke rekan-rekan semua nih, posisi orang Bali itu di mana Ji? Saya tanya ke Haji. Posisi kita kejepit Ji, Kak Haji bilang. Kita tuh di tengah-tengah Ji. Sektor yang lain dipegang Keramat Tamyu, benar? Betul. Pecel, apalah. Nah, gini. Yang di atas, tapi di atas Ji, mohon maaf. Di atas, kita nggak punya firepower Ji untuk investor gede Ji. Betul. Posisi kita di tengah. Terus Pak Ji mau di tengah. Oh kalau yang lain di tengah enak Ji. Tapi ini posisi kita di tengah naik nggak bisa, turun nggak bisa. Jadi apa? Kita geser ke atas, kita geser ke bawah. Turun ke bawah. Ya caranya, iya, yaitu kita harus perkuat skill kita, kemandirian kita, gaya hidup kita ubah. Kan gitu, Ji? Yes. Ya itu that's the only way solution. Udah, kita berani mengambil sektor-sektor, compete sama dia. Gimana? Kita naikkan skill kita, naikkan attitude kita, kompetensi kita naikkan dengan apapun ke atas. Kita jangan terlalu hardcore, buang-buang uang untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Pelan-pelan pasti akan kita naik. Karena apa? Kita sudah punya finansial, kekuatan finansial atau modal finansial. Jadi ada modal finansial, ada modal budaya. Kita punya modal budaya, benar nggak yang kita diskusikan nih? Modal finansial kita kalah, kita bikin modal finansial itu. Dan antara aja bisa dia bikin. Itu kan sebenarnya modal finansial yang udah ada digabungin. Nah kita juga bisa. Habis itu modal finansial, modal budaya, modal intelektual. Nah kita udah banyak sekolah. Dan podcast keren macam Maji ini udah banyak. Tapi kenapa podcastnya beliau sepi? Nah itu pertanyaan saya. Ya kan? Ya kita sendiri yang nggak mau. Dan saya yakin Ji,
2030 Ji, kalau emang kita mentalitasnya bagus, ya kita perlu memang Keramat Tamyu ya. Tapi ini beberapa sektor aja. Yes. Itu Ji. Jadi kalau saya bilang, ya saya gimana ya, nggak musuh Keramat Tamyu enggak. Saya juga perlu Keramat Tamyu tersebut. Kan begitu. Tetapi, ya itu balik lagi. Oke, tadi ada beberapa yang menarik. Saya dengar dari pemaparannya Bli Kiki bahwa skill. Yes. Kita sudah punya modal tanah, modal budaya. Habitus Ji kalau saya bilang. Habitnya orang Bali itu modal budaya keren tuh. Ramah-ramah dan lain sebagainya tuh. Ya kita udah punya modal sebetulnya. Tapi balik lagi tadi, seperti yang Kiki bilang, kenapa kita hanya mampu mencapai level maksimal middle? Yes. Bahkan mostly low kalau saya bilang. Orang Bali banyak mengisi jabatan-jabatan yang bisa dibilang paling bawah. Contoh, bukan bermaksud untuk mengkerdilkan, enggak. Contohnya dari transportasi driver. Betul nggak? Iya, kita menggerangan terus. Ya sih Ji. Majalah yang online dengan tidak. Iya. Maaf, itu bisa dibilang kan duitnya receh ya. Betul nggak? Dan kalau dibandingin dengan yang diperebutkan oleh ribuan, ratusan ribu, belum lagi dengan para non Bali. Level-level pengisi acara. Seperti itu sih. Acara tari-tarian, budaya, guide. Itu kan level yang hanya menjual skill. Padahal kita punya tanahnya, punya budayanya. Kenapa kita tidak mampu menjadi top dari top of the top dari ini adalah the top of the food chain, nanti makanan dari pariwisata itu sendiri. Iya. Nah, saya ngerti maksudnya Ji. Orang Bali hanya mampu memiliki paling banter ya hunian-hunian seperti kita. Iya betul. Tapi yang hunian besar, hotel resort punya siapa? Kita tahu semua itu bukan orang Bali kan begitu ya. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Karena menciptakan lapangan kerja Ji. Untuk yang skillnya mungkin di mana ada level demand ya supply diisi oleh mereka itu para modal itu. Oke, saya garis bawah skill tadi. Kita kurang mampu kompetensi lah mungkin Ji ya. Kompetensi, kalau skill aja sih nggak cukup. Tadi kompetensi mungkin. Kiki bilang seperti pedagang aja. Kita saklek dibandingkan attitude, Bali itu ya. Attitude berarti itu berarti apa? Karena kita tidak melihat perbandingan yang lain. Kudu studi banding gitu loh. Pedagang di luar itu seperti apa sih? Betul. Nggak usah jauh-jauh lah harus keluar Bali. Tinggal amati aja. Iya. Kenapa? Yang terkenal punya toko yang gila-gilaan, cabang di mana-mana 24 jam kan orang Madura. Madura Mart kan gitu. Iya. Mereka apa? Warmat. Benar-benar servisnya bagus. Kemudian semua ada gitu ya. Yang nggak ada pun bisa diadain sama mereka gitu. Tapi orang Bali harganya masuk akal Ji. Orang Bali tadi ya, Kiki udah bilang langsung seperti apa attitude kita. Itu contoh kecil. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Iya, betul. Ya. Oke, kemudian orang Bali sangat kuat di hospitality, services, di industri pariwisata. Betul. Tapi kenapa level-level top management hanya bisa diisi oleh orang asing? Orang asing, betul. Non Bali. Ya. Yes. Satu tentu dengan kekuatan modal dong. Iya. Mereka yang bawa modal. Tapi kenapa kita tidak mampu di sana? Iya. Kan pertanyaannya itu. Betul. Padahal kalau dicari kompetensi ya, mau sendiri yang potong Ji. Jadi saya mencoba menjawab pertanyaannya Ji dengan kemampuan saya. Yang pertama Ji, kita bicara di ilmu saya di kajian kritis ya, kajian budaya kritis. Ada namanya pertama itu gimmick bermain keras Ji. Kenapa orang bule harus ditaruh di sana? Karena umumnya kalau bule ketemu bule kan, I'm trust a white guy, trust a black guy. Listen. They don't trust Balinese.
most exactly. Karena dia nggak tahu kita seperti apa. Padahal kita tuh gampang dikadalin sebenarnya, ya kan? Nah itulah yang terjadi sekarang, hancur Bali. Kita gampang. Dia cari duit di Bali. Iya, that's the point. Itu yang menjadi catatan kita kan. Jadi Menarik, itu yang menjadi menarik. Saya baru tahu. itu yang menjadi catatan kita. Yang pertama adalah gini. Nah, yang kedua adalah profesionalisme. Benar sih. Profesionalisme. Ya teko datang gitu pagi dengan segala fasilitas dia, bangun pagi datang wangi rapi, rambut sudah kayak Haji, apapun stylenya ya dia rapi datang pagi. Kita apa yang terjadi? Kadang-kadang mohon maaf nih di beberapa tempat, bahkan di tempat saya sendiri ya kita nggak bisa ngomong apa bahwasanya kadang-kadang jam 12 kita harus permisi dengan budaya adat. Nah, how can we compete with them? Gimana kita bisa compete dengan Keramat Tamiu? Saya bilang Keramat Tamiu ya, karena Keramat Tamiu dia stay, dia dagang 24 jam harus tutup. Ya kan? Nah itulah, jadi gimana kita sekarang mengatur itu? Bukannya nggak boleh, karena kalau balik lagi, kalau sampai budaya mati nggak ada yang datang. Jadi ngaturnya aja sekarang gimana? Ya desa adat, mohon maaf kalau teman-teman yang di desa adat janganlah kalau disaklein yang teman-teman yang kerja di hotel. Ngertilah sama mereka dikit. Jangan juga tuh yang pegawai hotel berlindung di balik kerjaan itu, saya nggak bisa datang. Ya mungkin apa kontribusi yang diberikan Jina, mungkin beras Jina dikasih, yang ini juga ngerti gitu. Jadi istilahnya tapi ya dipraktikkan susah banget ya. Kalau saya ngomong kayak gini kan enak Ji. Jadi kita ngomong di podcast ini kan enak. Jadi ada nunggu perhatian, kita ngomongnya halus. Tapi yang ya. Berarti intinya sama. Saya sama Kiki Pak dosen ini sama. There's something wrong about our habit. Iya, more likely ya kalau mungkin. Masalah habitnya oke, tapi understanding-nya kita buka kartu aja. Iya. Ini hal ini tabu kan? Nah, ya. Ini hal ini kan kita udah sadari sebetulnya. Betul. Tapi kita tidak melakukan hal yang action yang untuk merubah itu. Iya. Yang ya. itu poin kita dari punya tanah, kita. punya budaya, tapi kita tersandera oleh tadi budayanya justru sandera kita. Iya. Ya. Sehingga apa? Ya balik tadi, pemilik modal maunya apa? Saya maunya yang karyawan yang bisa memberikan output lebih banyak dong. Kehadiran lebih banyak dong. Kan begitu ya. Betul. Padahal budaya kita yang dieksploit gitu ya. Betul. Nah, kalau saya boleh kasih opini gitu ya. Silakan. Saya punya satu opini. Ya. Seperti yang Iki bilang tadi, kalau nggak ada yang melakukan itu punah dong budaya kita. Betul. Memang betul. Tapi balik lagi adalah intinya adalah kita berbudaya, kita meyadnya untuk apa? Membuat Bali itu tetap dengan taksunya, kan begitu ya? Betul. Kita berharap beribuan tahun ke depan Bali itu selalu akan seperti ini dengan taksu luar biasa. Tapi kenyataannya kan tidak. Betul. Nah, kenapa? Kita berbudaya dengan upacara segala macam tadi, melakukan petoyan, piodalan, ya, meyadnya, mebanten setiap hari. Tujuannya apa? Agar tanah Bali ini selalu menjadi tuan rumah bagi orang Bali sendiri. Tapi kenyataannya kan tidak. Realitanya tidak. Sejengkal terus dijual, budaya hilang. Kita tidak rubah konsep meyadnya kita. Ya, dengan fokus kita ke upekara, betul? Upekara yang bersifat ritual, tapi kita rubah ritualnya. Bagaimana agar kita meyadnya apa? Dengan mempertahankan tanah kita switch ritual tadi upekara dengan cara mempertahankan tanah Bali agar tetap menjadi milik orang Bali. Tujuannya apa? Ya tetap berarti harus ada pemasukan. Kan begitu ya? Semua orang butuh pemasukan. Tapi dibikin terintegrasi gitu loh. Switchingnya apa? Oke, yang biasanya kita harus hadir setiap ada yadnya, kita switching. Oke, saya meyadnya. Hindu Bali sendiri kan sebetulnya punya 4 jalan kan untuk meyadnya. Catur marga ya, kalau salah namanya. Betul. Ada yang suka
menuntut ilmu bisa, ada yang bekerja aja dengan bekerja bisa, ada yang dengan cara bersemadi bisa, kan begitu ya. Ada juga yang ada satu lagi saya kurang hafal. Ya. Kenapa kita switching fokus ke atas? Kita fokus ke mempertahankan tanah kita. Tadi misalkan, misalkan harus hadir. Kompensasinya apa tadi? Mungkin dengan beras Cina atau apa kita maksudnya ya itu maksud saya fleksibilitas itu Ci ya. Jangan kita disaklein tidak hadir, kemudian mentang-mentang kesepekan ya. Itu dia tadi. Orang Bali ini sorry to say, kita sangat disegani oleh orang non Bali, tapi kita saklek sama nyama pedidi. Udah pasti itu Ci. Karena apa? Ya tadi kita nggak fleksibel. Iya. Pada saat ngayah omongan sepekang. Akhirnya apa? Kita tersandera. Pos-pos diisi oleh orang. Kita switching misalnya. Kita rubah dengan tadi fokus upakara. Upakara tetap jalan. Tapi mungkin intensitasnya, switching fokusnya kita ke mempertahankan. Masing-masing desa adat mungkin fokus nih, apa yang sudah salah dengan pembangunan desa adat? Kita rame-rame fokus ke sana. Bagaimana kita mengisi tanah-tanah ini? Mungkin tadi seperti contohnya bikin hunian-hunian wisata yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh para warga di sana. Plus kalau nggak usah harus resort bintang 5, justru kita jangan fokus ke pembangunan yang mewah kan begitu. Itu yang dikomplain dengan banyak orang sekarang kan. Fokus ke ekonomi kerakyatan. Fokus di situ. Jalan. Berarti itu cara kita melihatnya versi 2025 ini. Budaya juga harus berubah. Untuk apa? Tujuannya sama, mempertahankan dan bukan hanya dengan fokus ke upakara, tapi difokus dengan action. Itu menurut pendapat saya. Betul. Gitulah. Switching. Kalau kita tidak mau tenggelam oleh buktinya kita sudah cukup fokus ke upakara, ternyata tetap aja Bali bobol, tanda kutip ya, gitu ya. Iya betul. Ya. Seperti contoh tadi, saya rasa sudah banyak kok desa-desa adat yang mampu menggerakkan warganya untuk memaksimalkan tanah leluhurnya ini banyak untuk memberikan manfaat sendiri. Penglipuran kan kalau begitu saya ya. bilang contohnya penglipuran. Tekarannya jalan, tapi kebanyakan kan tidak liar. Masih liar. Balik tadi Ji, skill, knowledge, attitude, kompetensi itu tidak mampu mengelola desa, greediness ada di sana, kita nggak menafikan semua orang butuh duit tuh. Perlu uang Ji. Jadi yang beli belar-belar, why not gitu loh. Tapi kalau kan, emang sudah kalau bisa jangan ya dengan menjual tanah kemudian hilang kan begitu. Itulah yang bilang. Tapi disuruh jangan jual ya nggak bisa orang. Orang kita ada kebutuhan. Nggak bisa. Iya. Jadi dilematis aja. Kita bilang dilematis. Ironis ya kita berbicara pada padanan balik basic hierarki manusia punya Maslow. Ada yang sandang pangan papan, sekarang udah ada tambahan internet ya kan, ada sekarang pendidikan masuk di sana, bahkan pendidikan sudah saya masukkan ke dalam 4. Tapi Ji, kalau saya bilang ya Ji ya, kita bilang apalagi tadi menarik Hindu kan, kita Hindu Bali ya, kita ada budaya. Aji ngerasain nggak kalau sekarang sebenarnya catur guru itu sudah nggak relevan loh Ji. Mohon maaf ini saya sendiri ya, bahwa catur guru kita tuh sudah nggak relevan Ji. Dulu ingat Ji diajarin catur guru Rupakes, guru Swadhyaya, guru Wisesa, ya kan ada 4 tuh, guru Rupake orang tua, Wisesa kayaknya pemerintah ya, guru pengajian, guru yang meril kayak saya dosen, habis itu guru Swadhyaya kalau nggak salah Tuhan ya kan. Aji ngerasa nggak itu udah nggak relevan lagi Ji? Ya sorry itu saya ya, ini kritik untuk teman-teman yang duduk di pemerintahan. Kalau saya setuju diubah aja. Kita cukup hanya 3 guru sekarang. Kenapa? Karena pemerintah bukan guru lagi Ji. Lucu ya kalau saya bilang gini ya, tapi ini kritis. Ini kritik untuk saya, untuk teman-teman yang duduk di pemerintahan everywhere. Karena kalau dalam Bali saya bilang, kalau dulu orang namanya pemerintahan itu terpandang banget. Karena dia guru memberikan pedoman yang baik, tuntunan yang baik. Nah sekarang kalau sudah banjir seperti ini, 384 hektar katanya berubah lahan, apakah itu guru yang baik Ji? Menurut saya dicoret aja.
Mungkin ke depan kita cuma punya 2 guru, Ji. 2 guru. Kenapa? Karena Tuhan pun mungkin kita nggak akan percaya lagi. Iya kan? Yes. Ya itu. Kita nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu, ini teori saya gitu loh ya kan. Dan kita akan percaya cuma 2. Orang tua dan dosen atau guru kita. Itu kan terlalu jauh levelnya, Ji. Ya. Iya kan, kita ngomongin Tuhan gitu loh. Tapi nggak percaya gitu loh. Tapi saya punya teori bahwa relevansi akan ke depan seperti itu. Bahwa kita hanya 2 guru. Karena memang itu kejadian loh. Ya kan? Sorry itu saya rekan-rekan di pemerintahan saya tahu itu oknum. Tapi ada yang baik, ada yang nggak yang baik. Keep it baik, keep kompetensi Anda. Jaga Bali, jaga Ruh Bali. Ini saya sendiri sebagai akademisi, praktisi, orang kecil, masyarakat yang membutuhkan Anda untuk menjaga kami, untuk memberikan. Ya berpolitik iya, tapi berpolitik yang sehat gitu loh. Jadi ya boleh pimpinan Anda seorang pimpinan partai atau apapun, tapi berpikirlah yang sehat untuk kita ke depan kayak seperti tadi, budaya kita, tanah kita, apapun, karena cuma ini yang kita punya. Yes. Kita nggak punya apa-apa lagi. Bali itu kecil, sudah over capacity, ya kan? Dan carrying capacity kita udah nggak kuat nampung. Keramatami udah datang kita habis. Jalan sudah macet. Motor di mana-mana dengan gampangnya dapat. Ya kan, tolong ditata Bali dengan lebih baik itu. Sebelum nanti teori saya benar adanya bahwa nanti kita tidak punya catur guru lagi. Akan relevan kalau saya bilang mending diubah menjadi triguru. Karena pemerintah sudah bukan guru lagi. Dia sudah tidak patut disebut guru, Ji. Karena tidak mampu membimbing, memberikan itu. Makanya saya bilang tadi, bagus, menarik tuh. Oh, menarik sekali, Ji. Intinya apa? Bahwa budaya itu pun juga harus menyesuaikan. Oh iya. Kan begitu. So, fleksibel tadi dengan saya relevansinya. bilang, catur guru itu kan salah satu ajaran Hindu atau budaya. Saya agak ragu. Ya. Tapi poinnya adalah Filosofi mungkin saya bilangnya. kalau kita tidak tunggu buang waktu, artinya apa? Berubah. Ya. Termasuk budayanya pun harus berubah. Betul. Adatnya pun harus berubah. Ya. Ya, sing dadi saklek boy. Ya. Sing dadi nak muluk gitu. Ya. Sehingga tak tahu, loh, kok Bali banjir? Kok Bali sudah tidak lagi dimiliki oleh orang Bali? Kaget melulu kita. Padahal omongan seperti ini kan sudah jadi omongan sehari-hari ya. Cuma tabu, Ji, belum sampai pada sudah jadi omongan sehari-hari dalam tatanan raos percakapan kutang-kutang, kita sehari-hari. raos kutang-kutang, obrolan-obrolan yang hanya sekedar gosip Nah, tanpa. kalau tadi kita mau merubah segala macam tatanan, waktu. Kan begitu ya? Betul. Berarti kita harus apa? Kita harus fokus kepada hal yang kita bisa rubah. Yaitu dimulai dari Diri kita sendiri, keluarga sendiri. kecil dulu. Ya. Gitu ya? Betul. Sependapat, Ci. Oke, ada kendala waktu bekerja dengan berbudaya. Ya, mohon maaf, tolong dimaklumi, kan begitu ya. Betul. Mungkin ya dibuatkan satu prarem adat baru yang mentoleransi hal itu. Untuk apa? Tujuannya sama kok. Untuk memprotek tanah Bali. Jika skill kita itu sudah mampu maksimal untuk mengelola tanah sendiri, ataupun kalaupun ada suntikan modal dari luar, ya kita yang punya kendali, gitu loh. Sehingga apa? Ya dari sana jika tidak ada campur tangan pemerintah memberikan subsidi kita untuk beli Banten dan berupacara, ya mau nggak mau hal itu terus laksanakan. Betul. Jika kita tetap saklek kemudian saling berhitung, iyo sing taenganya kasepekang misalkan, ya lama-lama cara paling ya pangidang ya adab je tanah subuh. Iya. Sewa aja tanah itu, siapa yang mau disalahkan? Tahu-tahu di move ada villa di ini. Iya. Iya. Intinya semua harus sama. Harus dimaklumi. Ya. Jadi jangan sampai, kita harus bersatu bahwa untuk memprotek Bali kita harus bekerja sama. Ya, memberikan toleransi untuk semeton-semeton yang mencari pengupo jiwa. Iya. Di industri pariwisata ataupun apapun itu, ya dimaklumi. Yang memang punya waktu lebih di sana, silakan. Ya, silakan. Kan semua orang punya kemampuan dan waktu yang berbeda-beda. Kita yang support Punya dia. lebih ya, kita harus memberikan lebih. Mungkin sebagai Jadi jangan pelit lah, kita kasih dia sedikit apa mungkin bantuan ya, kayak bilang beras jinah itu untuk yang mau. terutama untuk pengempuan itu ya
mereka harus tersejahterakan dulu. Iya. Jadi tidak ada pekrimi. Intinya sebenarnya pekrimi. Jadi masing-masing setiap orang peranannya masing-masing. Yang mampu melakukan upacara silakan. Yang mampu memberikan kontribusi dari sektor lain, dari bekerja misalkan, ya berikan ruang, kan begitu. Atau dari seperti Pak Kiki sebagai pengajar, ya juga berikan ruang, kan begitu ya. Untuk apa? Ya, itu memberikan wawasan baru, perspektif baru, ubah paradigma atau apapun itu. Iya. Yes. Jadi jangan disamakan. Itu Semua bakti, orang harus punya waktu untuk itu bakti Tianggi, itu bakti saya. untuk upacara adat, nggak bisa. Hasilnya yang seperti sekarang. Nah, kita kan harus bisa refleksi ya. Iya. Yang sudah berjalan hasilnya apa? Jika tidak sesuai dengan tujuan, mari kita rubah. Kita nggak bisa saklek, gitu. Karena semua itu harus berevolusi. Tujuannya apa? Sama. Ini tanah leluhur kita. Di Raga, Mani, Kengken, Singidang pindah, nggak bisa lagi pindah mau kemana. Iya. Di sini kalau sudah hancur, ya benar. Rago yang bukan orang Bali ya tinggal pulang. Iya. Kampung halamannya kan begitu ya. Yang Bali ya udah terima nasib. Itu jangan sampai terjadi. Gitu loh. Jadi kita harus mulai berubah sedikit demi sedikit. Ya. Tolong sesama anak Bali mungkin dia besaklek. Ya semua orang tujuannya sama. Bagaimana Bali ini ajab kan begitu ya. Tapi tentu juga mampu menghidupi dirinya sendiri. Problematiknya kadang-kadang di tiang sendiri lihat seperti pada saat lebih ke action gitu ya. Contoh paling gampang aja, jangan kita sibuk berupacara ke pura sampai di pura ngutang lu. Iya. Adung nggak kira-kira? Sejalan nggak dengan keinginan kita diberikan keselamatan, tetapi kita sendiri yang merusak. Itu contoh kecil. Iya. Betul. Gitu loh. Jadi yuk kita sinkronkan. Balik ke mandiri dulu. Kita toleransi apa yang salah. Dan tolong para penglingsir lah, pengempon juga mampu membuka diri untuk hal-hal yang baru. Apalagi dengan generasi kita yang anak-anak kita, cucu-cucu kita kan, wah mereka punya pemikiran yang tersendiri, yang lebih kritis malah dibanding kita. Nggak bisa nggak satu arah. Harus Bali itu muluk itu. Iya, betul. Nggak bisa, udah dari sononya nggak bisa begitu. Karena kita lihat hasilnya apa sih? Kan gitu ya. Oh kalau ada yang kurang, yuk kita coba switching. Itu sih. Nah mungkin kalau ada punya yang saran, yang setuju silakan di komen. Yang mau debat juga, wah saya senang sekali ya. Kita senang sekali mendengar masukan-masukan yang konstruktif untuk Bali gitu ya. Banyak kok saya lihat akun-akun di luar sana. Ya, banyak sekali yang kritis-kritis generasi muda sebelum. Yang mampu, ada akun siapa Instagram Madewangi, Bali Nggih, itu luar biasa. Anak-anak muda yang luar biasa, kritis dengan caranya masing-masing. Tujuannya apa? Gerah. Jangan sampai rumah kita ini yang sebenarnya SDM-nya, SDA ya kita nggak punya. SDA ya pemandangan kan begitu ya. SDM-nya, budaya kan SDM bisa dibilang. Yang luar biasa ini malah jadi terpinggirkan. Jangan sampai jadi Jakarta kedua nanti. Orang aslinya terpinggirkan kan begitu. Itu sih. Saya rasa kita udah ngobrol udah cukup lama. Oh banyak banget dah. Mungkin kita sambung next time. Intinya kita harus mulai berubah. Dimulai apa? Ya dari diri kita sendiri dulu. Gitu. Dimulai dari apa yang kita bisa lakukan. Ya contohnya tadi, yuk jangan mulai buang sampah lah. Itu paling simpel lah kalau mau action hari ini. Jangan kita rajin beribadah, sembahyang, tapi ya kita masih ngawagin, ngutang lu. Aduh itu buat saya nggak sinkron. Keinginan dan kelakuan itu buat saya nggak sinkron. Gitu. Oke, thank you. Pak Kiki, all the best. Sudah ngobrol bincang-bincang. Next time kita pakai topik yang lain dulu. Boleh. Karena apa? Setelah dirangkum sebetulnya pemikirannya kita semua sama. Kita concern dengan Bali, kita cinta Bali. Kita disentil kemarin dengan bencana banjir tadi bahwa sudah salah arah nih. Itu udah sentilan dari Yang Widi untuk langit, kita. Ya, ayo. Berarti kita harus mulai berbenah. Suka nggak suka,
rela nggak rela ya harus berubah. Ya. Gitu ya, karena saklek-saklek kan ya nggak akan menghasilkan apapun. Itu sampai ketemu lagi, kita ngobrol lagi di lain kali topik yang lebih seru. Tujuannya apa? Semua untuk membangun Bali, kemudian action dalam kapasitas apapun yang kita bisa berikan untuk Bali, rumah kita tercinta ini. Betul. Ketemu, sematur suksema. Thank you. Semua.